Sekarang aku udah gede, Bun. Umurku 17 tahun. Tapi luka itu masih ada. Kayak nggak bisa hilang gitu aja. Kadang aku mikir, mungkin aku bakal susah percaya sama laki-laki gara-gara kelakuan ayah. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan like, biar rezeki kita makin lancar. Amin. Bun, aku tuh nggak ngerti. Sejak kapan rumah ini berubah? Dulu, setiap pulang sekolah, aku selalu lihat ayah duduk di ruang tamu. Senyum lebar. Nanya, nilaimu berapa, Nak? Aku senang banget kalau ayah pulang cepat. Kita suka makan bareng, ngobrol-ngobrol sampai ibu ketawa ngakak. Dengar cerita konyol aku di sekolah. Dulu rumah ini rame, Bun, kayak penuh warna. Rasanya kayak hitam putih. Ayah sering pulang malam. Katanya kerja lembur. Katanya biar bisa beliin aku sepeda baru. Tapi sepeda itu nggak pernah ada. Yang ada malah suara berisik dari kamar ayah sama ibu tiap malam. Mereka nggak ngobrol lagi kayak dulu. Yang ada cuma teriakan, pintu dibanting, ibu nangis di dapur sendirian. Aku pernah dengar ibu teriak ke ayah, "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu kira anak-anak nggak paham apa yang kamu lakuin di luar sana?" Bun, aku pura-pura tidur waktu itu. Padahal hatiku sakit banget. Aku ngerti maksud ibu. Aku ngerti kalau ayah punya perempuan lain di luar sana. Sejak malam itu, aku nggak pernah lihat ayah sama ibu duduk bareng lagi. Ayah pulang cuma buat tidur. Pagi-pagi, udah pergi lagi. Rumah ini jadi dingin, Bun. Kayak nggak ada kehangatan lagi. Aku cuma anak kecil, Bun. Tapi rasanya kayak dunia aku ikut pecah bareng rumah ini. Kadang orang bilang, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Masih kecil. Tapi tahu nggak sih? Justru karena kecil itulah, hati kami tuh gampang banget retak. Aku ingat waktu itu, umurku masih 10 tahun. Masih lugu. Masih gampang percaya sama dunia. Buatku, rumah itu ya tempat paling aman. Ada ayah, ada ibu, ada adik kecil. Semua lengkap. Tiap pulang sekolah, aku seneng banget lihat ayah pulang kerja, bawa roti atau permen. Tapi entah sejak kapan, semua mulai berubah. Ayah sering pulang malam, kadang nggak pulang sama sekali. Alasannya sih, kerja lembur. Awalnya, aku percaya, ibu juga percaya. Tapi lama-lama, ibu sering banget nangis, diam-diam di dapur. Pernah suatu malam, aku pura-pura tidur. Padahal kupingku dengar jelas, ibu lagi nanya sama ayah, "Kamu ada perempuan lain ya?" Dan tahu nggak? Jawabannya ayah. Buat orang dewasa, mungkin itu biasa aja. Diamnya ayah tuh kayak suara paling berisik yang pernah ku dengar. Hari-hari berikutnya makin aneh. Ayah sering meri-mera ke ibu soal hal sepele. Piring belum dicuci, salah. Masakan kurang asin, salah. Pokoknya semua salah. Padahal dulu ayah orangnya sabar banget. Aku sampai bingung, ini beneran ayahku yang dulu suka gendong aku kalau mimpi buruk. Sampai suatu hari, aku nggak sengaja lihat ayah boncengin seorang perempuan di motor. Mereka ketawa-ketawa, kelihatan bahagia. Jauh lebih bahagia daripada waktu ayah sama ibu di rumah. Saat itu rasanya kayak ada sesuatu yang pecah di dalam dada. Tapi bukan kaca, bukan balon, bukan juga piring. Yang pecah itu rasa aman yang selama ini aku punya. Aku cuma anak kecil, nggak ngerti apa-apa soal perselingkuhan. Tapi aku ngerti satu hal. Rumahku nggak lagi sama. Ibu makin sering nangis. Aku makin sering diem. Adikku yang masih kecil malah suka nanya, "Kenapa ibu sedih terus, Kak?" Aku nggak bisa jawab. Karena aku pun nggak tahu. Yang aku tahu, ayahku bukan lagi ayah yang dulu. Dan malam-malamku nggak pernah tenang lagi sejak hari itu. Bun, aku kadang mikir, orang suka bilang kalau anak kecil nggak bakal ingat apa-apa kalau ada masalah di rumah. Tapi sumpah ya, itu nggak benar. Justru aku yang ngalamin sendiri. Semua kejadian itu nempel di kepala. Kayak film yang diputar terus tiap malam. Bayangin aja, Bun, umurku baru 10 tahun. Tapi udah ngerti. Rasanya ngelihat ibu nangis diam-diam di dapur gara-gara ayah ketahuan chatting sama perempuan lain. Ibu kira aku nggak lihat. Tapi aku sering ngintip dari balik pintu. Ibu selalu bilang ke aku, "Nggak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik aja." Padahal jelas-jelas matanya bengkak tiap pagi. Aku juga nggak ngerti, Bun.
Kenapa ayah bisa tega? Padahal ibu kerja keras tiap hari buat rumah ini tetap berdiri. Tapi ayah malah sibuk jalan sama perempuan itu. Waktu itu aku pernah tanya sama ayah, kok ayah sekarang jarang main sama aku? Dia cuma diem. Habis itu bilang, ayah sibuk dek. Sibuk apaan coba? Sibuk bohongin ibu? Yang paling sakit tuh waktu ayah sama perempuan itu ketahuan sama tetangga. Bun, semua orang jadi tahu. Padahal aku cuma pengen hidup normal, gak malu. Kalau jalan di kampung, teman-temanku sempat ngajak aku. Bilang, ayahku suka main belakang. Aku cuma bisa nangis di kamar, nahan semua rasa malu itu sendiri. Sekarang aku udah gede, Bun. Umurku 17 tahun, tapi luka itu masih ada. Kayak gak bisa hilang gitu aja. Kadang, aku mikir, mungkin aku bakal susah percaya sama laki-laki gara-gara kelakuan ayah. Aku takut jatuh cinta. Takut diulangin lagi sama orang lain, kayak ayah ngelakuin ke ibu. Bun, rasanya tuh gimana ya? Kayak rumah yang harusnya tempat paling aman di dunia, malah jadi tempat yang penuh bohong sama tangis. Jujur, aku gak pernah cerita ke siapa-siapa soal ini. Bukan karena gak ada yang mau dengerin, tapi aku takut dibilang lebay, takut dibilang, ah, cuman masalah rumah tangga orang tua aja. Biasa itu. Padahal, buat aku, dunia, aku runtuh. Di sekolah, aku selalu pasang senyum. Teman-teman bilang aku anaknya ceria. Gampang ketawa. Guruku sering bilang aku rajin, selalu semangat. Tapi, nggak ada yang tahu. Setiap pulang ke rumah, semua semangat itu kayak hilang, ketelan bumi. Rumah yang dulu penuh suara tawa, sekarang cuma dingin. Suara ibu sama ayah jarang terdengar bareng. Kalau Peneda, biasanya lagi ribut, kadang aku marah sama ayah. Kenapa tega bikin ibu nangis? Kenapa tega bikin aku harus pura-pura gak lihat semuanya? Tapi, di sisi lain, aku juga kangen banget sama masa-masa dulu. Masa dimana kita masih sering makan bareng, bercanda bareng, nonton TV bareng. Sekarang semua itu cuma kenangan yang aku simpan rapat-rapat. Aku benci iya, marah iya, sedih, apalagi. Tapi aku masih anaknya. Aku masih pengen keluarga aku balik kayak dulu lagi. Kadang aku mikir, apa nanti kalau aku udah gede, aku bisa maafin ayah, atau rasa sakit ini bakal terus nempel sampai kapanpun. Entahlah, yang jelas sekarang aku cuma bisa simpan semua ini sendiri. Di dalam hati, tanpa ada yang bener-bener ngerti seberapa berat rasanya. Kadang kita para bunda suka dipaksa kuat sama keadaan. Ya, padahal hati ini juga butuh tempat buat bersandar. Kalau ada anek-onek yang bikin sesak, yuk curhat di kolom komentar. Kita di sini saling berbagi cerita dan pengalaman. Bukan buat menghakimi, tapi biar hati kita sama-sama plong. Memang gak akan langsung menyelesaikan masalah, tapi siapa tahu dengan bercerita, beban di dada bisa sedikit lebih ringan. Kita di sini sama-sama manusia, sama-sama pernah jatuh, dan sama-sama butuh didengar. Jadi, ayo bunda, cerita aja. Kita bareng-bareng saling menguatkan. Sampai jumpa lagi di curhatan yang lain ya bun.